Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan di antara nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita adalah al-waktu waz zaman, waktu, masa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang mana kebanyakan orang itu terlena, lalai, nggak merasakan kalau itu adalah nikmat, yaitu nikmat as-sihhatu, kesehatan, wal faraghu, dan waktu kosong. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa waktu adalah kenikmatan. Bahkan dalam kesempatan lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan bahkan bersumpah atas nama waktu. Banyak sekali ayat-ayat di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan kemudian bersumpah menggunakan waktu. Di antaranya adalah wal fajri, demi waktu fajar. Di antaranya lagi adalah wal asri, demi waktu asar. Di antaranya lagi adalah wal laili, demi waktu malam, wan nahari, demi waktu siang. Dan sering kita sampaikan bahwa segala sesuatu yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah di dalam ayat-ayatnya itu menunjukkan keagungan, kemuliaan, kehebatan, keistimewaan sesuatu tersebut. Berarti waktu adalah nikmat yang besar sekali yang harus disyukuri, dan jangan sampai kita lalai, terlena. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, kita maghbun, ya, terlalaikan, terlena, tertipu, nggak merasakan bahwa itu adalah nikmat. Memang biasanya orang-orang itu baru merasakan keagungan suatu nikmat Allah kalau dia tertimpa kebalikan dari nikmat tersebut. Kalau kesehatan adalah nikmat, kita lalai, lupa bahwa itu adalah nikmat. Saat kita sakit baru ngerasain bahwa sehat itu nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah, sebagian kita diberikan nikmat waktu, bisa melaksanakan sholat berjamaah, bahkan bisa duduk sampai terbit matahari, zikir, baca Quran, bersolawat, bertasbih, bertahmid, bertahlil. Alhamdulillah. Sebagian yang lain mungkin tidak mendapatkan kenikmatan yang seperti itu, akan tetapi dia juga mendapatkan kenikmatan waktu dengan cara lain yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu ini. Perkataan para ulama pendahulu kita, mereka mengatakan al-waqtu kas-saifi illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu ibarat pedang yang sangat tajam sekali. Kalau engkau tidak bisa mematahkannya, memotongnya, menangkisnya, maka dia akan mematahkanmu dan memotongmu. Ulama lain mengatakan al-hayatu ayyam, kehidupan ini ibarat hari-hari yang terhitung. Idza dhahaba yaumuka dhahaba ba'duka. Apabila satu hari lewat, melewati kamu, maka kamu hilang juga. Apabila satu hari sudah hilang dan terlewat, maka kamu
Ya, seandainya kehidupan ini dibagi menjadi tiga hari, ayam itu adalah jamak, ya, minimal adalah 3. Kita ibaratkan 3 hari saja, maka kalau 1 hari lewat berarti sepertiga kita udah lewat. Al hayatu ayyam, idza dhahaba yaumuka, 1 hari lewat dari kamu, maka sebagian daripada diri kamu juga sudah hilang dan habis. Kemudian waktu itu nggak bisa kembali lagi. Mereka berkata ketika penyesalan itu ketika penyesalan itu menimpa mereka, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan saya lagi. La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Ya Allah kembalikan saya lagi ke dunia agar saya beramal soleh yang selama ini saya tinggalkan, yang selama ini enggak saya lakukan, ya Allah. Penyesalan luar biasa. Bahkan orang soleh pun menyesal. Hari kiamat itu disebut yaumul hasrati, hari penyesalan. Orang-orang yang selama ini meninggalkan ketaatan padahal dia mampu melaksanakannya, Allah karuniakan berbagai macam kenikmatan, karunia yang luar biasa, kemudian dia menyia-nyiakannya. Penyesalan itu akan terjadi suatu saat. Ingin kembali ke dunia, melaksanakan amal soleh yang selama ini ditinggalkannya. Ingin kembali ke dunia, menambah kebaikan-kebaikan dan kesolehan-kesolehan yang selama ini enggak dia kerjakan. Ingin kembali ke dunia, bahkan para mujahid juga ingin kembali ke dunia, ingin terus-menerus berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya menyesal, tapi semoga penyesalan kita ini bukan karena kita meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi penyesalan kita adalah karena kita kurang atau kita merasa kurang ketaatan. Harusnya saya bisa mendapatkan surga Firdaus, surga paling tinggi. Saya cuma mendapatkan surga yang di sini. Menyesal kita, seandainya dulu saya ikut berjihad, seandainya dulu saya tidak meninggalkan kewajiban ini, kewajiban itu, sunnah ini, sunnah itu, maka mungkin Allah akan menempatkan saya di surga level ini, level itu, dan seterusnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara penyesalan yang akan dihadapi manusia adalah penyesalan karena dia meninggalkan majelis ilmu. Mohon maaf, penyesalan yang luar biasa. Kesempatan disia-siakan, kemudian dia tidak mau menghadiri majelis ilmu, nggak mau menghadiri pengajian, mendengarkan qala Allahu wa qala Rasul. Penyesalan yang luar biasa. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Barang siapa yang menempuh suatu jalan, dia di situ menuntut ilmu, mendengarkan ilmu, mengaji, baca Quran, belajar Al-Quran, menghafal hadis, bahkan menghafal Al-Quran juga. Upaya-upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia tidak melakukannya, padahal siapapun yang menempuh tersebut dia telah meniti jalan menuju surga. Kunci menuju surga Allah adalah pengajian. Beberapa hari terakhir kita juga sering menyampaikan tentang fadilah bagaimana kita mendatangi majelis ilmu. Keutamaannya yang luar biasa. Selagi sempat tidak boleh kita sia-siakan. Kemarin kita menyampaikan satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yashba'a mu'minun min khairin
Seorang mukmin tidak boleh merasa puas, tidak boleh merasa kenyang, tidak boleh merasa cukup melaksanakan kebaikan, ketaatan, ibadah hatta muntahahul jannah, sampai dia berakhir mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh merasa dengan ini saya insya Allah udah dapat surga, nggak boleh. Tapi harus tamak dalam ketaatan, tamak dalam kebaikan. Seandainya udah cukup amal tersebut untuk mengantarkan dia surga, target selanjutnya adalah surga tertinggi, yaitu Al-Firdaus Al-A'la. Wa idza sa'altumullahal jannah, kalau engkau menginginkan surga Allah, maka fas'aluhul firdausal a'la, maka mintalah kepada Allah untukmu al-firdausal a'la, yaitu surga firdaus yang paling tinggi. Permintaan tersebut enggak sekedar permintaan, tapi harus dibarengi dengan praktek amalan. Ini ada beberapa yang mengatakan kita saat mengakui segala dosa kita, kemudian merasa seandainya atau sepertinya ya Allah, dengan amal saya yang sedikit ini saya enggak pantas untuk mendapatkan surga-Mu. Karena mengakui begitu banyak dosa yang dia lakukan. Kami mengakui ya Allah, dengan amal kami yang sedikit, ketaatan kami yang sedikit, kami enggak mampu mencapai surga-Mu ya Allah. Tapi kami enggak kuat untuk menuju neraka-Mu ya Allah. Karena memang amal kita yang sedikit dengan umur kita yang pendek ini, kemudian dibandingkan dengan permintaan Rasul kepada kita, apabila kita minta surga, mintalah al-firdausal a'la, maka nggak bisa untuk menuju al-firdausal a'la tersebut dengan amal kita yang sedikit ini. Tapi Allah memiliki rahmatnya, dan rahmat Allah lebih luas, lebih menang daripada murkanya. Maka di antara permohonan kita, ya Allah, fahab lana taubatan ya dzal jalal, berikanlah kepada kami ya Allah taubat, taubatan nasuha, taubat yang nasuha, qalban nadima, hati yang penuh penyesalan terhadap segala kemungkaran yang selama ini kita lakukan. Ketika kita merasa dengan amal kita yang pendek, sedikit, yang kita merasa kurang, sementara firdausal a'la yang diminta oleh Rasulullah kepada kita, kalau kita memintanya harus minta al-firdausal a'la langsung, tapi di waktu yang sama kita mengakui segala kesalahan kita, kekurangan kita, maka rahmat Allah yang harus menjadi target permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meluas, mencakup segala sesuatu. Fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Akan saya tetapkan rahmatku tersebut kepada mereka-mereka yang bertakwa, mereka-mereka yang menjalankan sholat, menunaikan zakat, mengimani dan mempercayai segala ayat-ayat kami. Rahmat Allah, ampunan Allah, maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut yang menjadi harapan kita. Wa in taghfir, ya Allah, jika engkau mengampuni, fa anta lidzaka ahlu, jika engkau mengampuni ya Allah, maka sungguh engkau adalah maha pengampun terhadap hamba-hambamu yang penuh maksiat. Wa in tatrud, tapi jika engkau menolak kami ya Allah, jika engkau tidak ampuni kami ya Allah, jika engkau memperlakukan kami dengan keadilanmu ya Allah,
maka pasti kami mendapatkan siksa dan murka-Mu ya Allah. Kesalahan ada hukuman, itu adalah keadilan. Tapi yang kita harapkan ya Allah, kesalahan yang kami lakukan Engkau perlakukan kami sebagai Engkau yang Maha Pengampun, Maha Pemurah, Maha Pemaaf. Innaka anta afuwun ya Allah, tuhibbul afwa ya Allah, fa'fu anna. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun ya Allah, Engkau mencintai ampunan dan mengampuni ya Allah, maka ampunkanlah kami ya Allah. Wa'amilna muamalatal karimi. Ya Allah, perlakukanlah kami sebagaimana Engkau zat yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Jangan perlakukan kami sebagaimana Engkau zat yang Maha Adil. Tapi Allah tentunya yaf'alu ma yasha, melakukan apa yang Allah kehendaki. Kita nggak bisa mengatur-ngatur Allah. Yang bisa kita lakukan adalah memohon dan berdoa kepada Allah. Semoga apa yang semestinya sudah dicatat di sisi Allah bahwa kita akan dihukum oleh Allah, dihapuskan itu semua karena afuun Allah Subhanahu wa taala, karena karimun Allah Subhanahu wa taala, karena ghafurunnya Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah istiqomah tidak boleh merasa dirinya paling istiqomah, tidak boleh merasa cukup dengan istiqomah yang pernah dia lakukan. Harus terus tamak. Lan yashba'a mu'minun min khairin. Tidak boleh kita merasa puas, kenyang, cukup sampai kita menghentikan atau terhenti nafas kita ini berjumpa kepada Allah, menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai penyesalan karena kita nggak menghadiri majelis ilmu tersebut, kemudian kita teriak-teriak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala pengen kembali ke dunia, dan tidak ada kesempatan kedua dalam kehidupan ini. Hidup sekali, hiduplah yang berarti, kata nasihat Pak Kiai. Hidup sekali, hiduplah yang berarti. Karena tidak ada kehidupan kedua di dunia. Kehidupan selanjutnya adalah alam barzakh, kehidupan kubur. Kemudian kehidupan akhir kita adalah alam akhirat, kehidupan yang hakiki dan kehidupan yang abadi. Di awal tahun 1445 ini, mari kita memompa semangat kita untuk meningkatkan ketakwaan, ketaatan, untuk meningkatkan keilmuan kita yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita menyembah Allah dengan ilmu, bukan dengan ikut-ikutan. Agar kita mengetahui Allah bukan karena kita keturunannya orang Islam yang sudah berislam, tapi kita ma'rifatullah atau mengetahui Allah karena hati, keyakinan dan kemantapan kita. Kemarin sudah kita menyampaikan satu hadis yang luar biasa, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Siapa yang menyerukan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan untuk bisa menyerukan kepada kebaikan, kita memerlukan ilmunya. Jangan sampai ternyata kita menyerukan kepada kesesatan atau keburukan. Karena siapa yang menyerukan kepada kesesatan atau keburukan, maka dia mendapatkan minal ismi mislu asami man tabi'ahu.
mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dari dosa mereka sedikit pun. Dan untuk bisa mengetahui ini dosa atau tidak, maka kita harus ngaji, maka kita harus berilmu, maka kita harus belajar. Belajar tidak harus di pesantren, tidak harus di universitas-universitas Islam. Alhamdulillah Masjid At-Taqwa memfasilitasi kegiatan ngaji Quran, baik tahsinnya, tajwidnya maupun tahfidznya, memfasilitasi ngaji, kajian-kajian Islam. Alhamdulillah jamaah dimanapun berada, keluarga besar Komplek Tugu Permai di sini maupun yang ada di sekitarnya ataupun dimanapun berada, silahkan memanfaatkan waktu tersebut dan jangan menyia-nyiakan, jangan sampai kemudian kita menyesal, karena waktu duduk kita seperti ini adalah salah satu sumber ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sering kita sampaikan juga bahwa majlis seperti ini adalah majlis yang dikelilingi oleh para malaikat. Di samping mereka mencatat, karena di antara tugas mereka adalah mencatat, mereka juga melapor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, di sana di Masjid At-Taqwa Komplek Tugu Permai ada sekitar 100 hamba-hambamu laki dan perempuan sedang khusyuk mendengarkan apa yang Engkau firmankan dan yang disabdakan oleh Rasulmu. Ya Allah, mereka melihatku. Kata Allah kepada para malaikatnya, enggak. Kalau mereka melihatku, mereka ngapain? Kalau mereka melihatmu ya Allah, mereka akan semakin rajin, semakin khusyuk, semakin mantap untuk beribadah kepadamu ya Allah. Apa yang mereka minta? Mereka minta ampunanmu ya Allah. Mereka minta berlindung dari apa? Mereka minta perlindunganmu dari murkamu dan dari nerakamu ya Allah. Kemudian Allah mengatakan pada para malaikatnya, katakan kepada mereka, saya telah mengampunkan mereka dan memberikan perlindungan kepada mereka dari apa-apa yang mereka minta. Allahu Akbar. Padahal hanya sekedar duduk mendengarkan, bahkan terkadang kalaupun kita nggak paham. Kata Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat ketika Rasulullah menyampaikan berita tadi, ya Rasulullah, ada di antara mereka yang datang karena ada maslahat tertentu, bukan karena untuk ngaji, bukan karena untuk mendengar pengajian. Ada di antara mereka yang datangnya karena tadi malam ada pengumuman, insya Allah ada sarapan pagi setelah pengajian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Perkumpulan ini adalah perkumpulan yang mana siapapun yang datang dengan niatan apapun sebelumnya, mereka tidak akan menjadi sengsara. Enggak apa-apa, bahkan datang tidur, bahkan datang enggak menyimak. Tapi perkumpulan ini adalah perkumpulan yang menyebabkan ampunan Allah, menyebabkan hilangnya kesengsaraan. Awal motifnya pengen cari sarapan, tapi alhamdulillah ketika mendengarkan ini niatnya udah ditata. Udahlah, karena Ustadz Imam bilangnya jangan cari sarapan, insya Allah saya carinya ridho Allah. Dapat ridho Allah plus dapat sarapan. Alhamdulillah. Nah, kita lihat riwa-riwi Mang Surat lagi nyiapin sarapan tuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, riwayat daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa aliman wa muta'alliman.
Hadis ini riwayat daripada Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hadis yang makbul, yang diterima, statusnya adalah hasan. Apa makna daripada hadis tersebut? Ad-dunya mal'unatun, bahwa dunia ini, mohon maaf kalau makna letterlek hadisnya, mal'unatun, terlaknat. Tapi mohon jangan dipahami ini secara mutlak atau secara umum, karena tidak semua isi dunia itu terlaknat. Kenapa hadis ini begitu keras? Karena banyak orang yang tertipu dengan dunia ini. Banyak orang yang lalai karena dunia ini, yang membawa kepada terlalainya orang tersebut itulah yang membawa kepada laknat. Illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang dimudahkan oleh Allah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memahami hakikat dunia, untuk apa dia diciptakan di atas dunia ini, untuk apa dia kemudian diperintahkan untuk melaksanakan segala perintah Allah. Dia faham bahwa harta yang ada di tangannya dari Allah dan mestinya kembali kepada Allah. Dia faham bahwa kesehatan yang Allah berikan kepadanya ini mestinya juga diperuntukkan untuk Allah. Sehingga apa? Kekayaan dia berkah. Sehingga apa? Kesehatan dia berkah. Jangan sampai kemudian ad-dunya mal'unatun, dunia ini terlaknat, kemudian kata-kata tersebut mengenai kita. Dunia ini hadirin daruzat, tempat kita berbekal, mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak melalui dunia, kita nggak bisa menuju akhirat. Akhirnya Allah menciptakan kita di atas dunia ini agar Allah menyiapkan kita, kemudian kita memahami itu untuk menuju kehidupan yang kekal abadi di surga Allah Subhanahu wa taala. Dunia terlaknat karena kita lalai, karena kita tertipu. Ya ayuhan nas, wahai umat manusia, inna wa'dallahi haqq, sesungguhnya janji Allah itu hak. Di sana ada surga, kemudian ada neraka, di sana ada sirat, di sana ada jembatan yang akan kita lewati, yang mana jembatan tersebut di bawahnya adalah neraka jahanam. Kita akan melewati tersebut, kemudian kita berhasil melewatinya, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan sampai kita kecemplung, di bawahnya ada neraka jahanam. Mal'unun ma fiha, kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlaknat apa-apa yang ada di dalamnya. Ini juga nggak bisa dipahami secara mutlak. Ya. Semua yang ada di dunia dalam hadis ini mal'un, terlaknat bagi yang menjadikannya laknat untuk dia. Akan tetapi sebaliknya, semua yang ada di dunia ini justru menjadi sumber ibadah bagi kita. Tidak hanya yang fardu-fardu, tapi yang mubah-mubah juga menjadi sumber ibadah bagi kita kalau kita punya ilmunya. Saat kita mentadabburi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya amal itu ada enggaknya karena niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Maka seluruh isi dunia bisa menjadi nilai ibadah kalau kita niatnya benar, kalau kita niatnya tahu bagaimana mengarahkan seluruh potensi yang kita miliki ini menjadi sumber ibadah, sumber pahala. Yang pergi ke kantor, pergi ke sawah, pergi ke pasar, jangan kira itu nggak berpahala, karena dia tahu ilmunya bahwa ke kantor ini dia adalah berjihad di jalan Allah, bertugas mencari nafkah,
yang mana Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk menafkahi orang-orang yang wajib kita nafkahi, kemudian dia sadar itu, pergi ke kantor dengan niat lillahi ta'ala, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Karena menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, akhirnya dia bekerja karena Allah, menghilangkan penipuan, menghilangkan korupsi, menghilangkan kebohongan, selalu jujur, amanah. Jika ada yang sifatnya maksiat, dihilangkan dan dihindari, tidak menghalalkan segala cara, takut kepada Allah saat dia kerja di kantornya. Yang jadi pemimpin, dia paham bahwa kepemimpinan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Maha Kuasa untuk mencabut kepemimpinan tersebut daripadanya. Saat dia memahami kepemimpinan dari Allah, dia mendapatkan amanah tersebut untuk kemudian memudahkan hamba-hamba Allah, meringankan beban hamba-hamba Allah, membuat program-program yang mendekatkan hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tidak korupsi, berlaku adil, membela yang lemah. Pahala yang luar biasa. Makanya di antara hamba Allah yang kelak di hari kiamat akan mendapatkan pertolongan Allah, naungan Allah di hari tidak ada pertolongan, tidak ada naungan kecuali milik Allah, adalah mereka hamba-hamba Allah yang diberikan kepemimpinan kemudian dia berlaku adil. Tapi itu semuanya perlu ilmunya. Untuk bisa mengetahui itu semuanya perlu ngaji. Jangan sampai juga kita yang selama ini udah istiqomah, datang ke masjid 5 waktu sholat berjamaah, tahajud, sholat duha, tapi nggak tahu ilmunya. Kita tidak niatkan itu semuanya karena Allah, atau kita hanya menjalankan itu semua rutinitas harian. Memang dia menggugurkan kewajiban, akan tetapi nilai pahalanya di sisi Allah mungkin sedikit atau berkurang atau bahkan tidak ada. Itu jadi mal'unun ma fiha, seluruh isi di dunia ini akan menjadi bahan laknat, sumber laknat bagi kita karena kita nggak tahu cara dan ilmunya. Tapi kalau kita tahu cara dan ilmunya, semuanya menjadi sumber keberkahan. Saat dia diuji oleh Allah dengan khair, dengan kebaikan, dengan kesehatan, dengan kekayaan, dengan kemudahan, dengan waktu longgar, dengan kekuatan, bisa jalan, bisa ini, bisa itu. Dia paham itu semuanya harus bisa menghasilkan pahala di sisi Allah. Saat dia diuji dengan yang sebaliknya, dia mendapatkan kemiskinan, kesusahan, dia mendapatkan sakit, badannya sudah lemah, telinganya udah nggak bisa mendengar, matanya nggak bisa melihat dengan baik. Dia menyadari bahwa itu juga dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia iman dengan takdir Allah, dia sabar, tidak mengeluh dan tidak menyalah-nyalahkan Allah. Itulah ilmunya. Dan untuk mengetahui itu semuanya hadirin, perlu ilmu, perlu ngaji, perlu membersamai majelis-majelis seperti ini. Faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mengatakan, faqihun wahidun, orang yang berilmu sekalipun dia adalah satu orang, ngerti, ibadahnya dilandaskan karena ilmu. Asyaddu ala syaitani, lebih berat bagi syaitan untuk menggodanya, min alfi abidi, daripada 1000 orang yang ahli ibadah tidak didasarkan ilmu. Tapi kalau dia ahli ibadah, ibadahnya berdasar pada ilmu, Allahu Akbar, punya fadilah ilmunya, punya fadilah ibadahnya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Walaupun hadisnya dhaif, lemah, akan tetapi hadis dhaif oleh para ulama boleh dipakai untuk hal-hal yang fadailul a'mal, untuk keutamaan-keutamaan beramal.
Likulli syai'in imad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa imadu hadzal din al-fiqhu. Segala sesuatu punya tiang, yang mana tiang tersebut yang menjadi penegak segala sesuatunya. Nggak ada tiangnya, semuanya roboh. Wa imadu hadzal din, tiang agama ini adalah ilmu, adalah fikih, adalah pengertian, ngerti, pengetahuan, tahu. Wa ma ubidallahu bi afdala min fiqhin fid din. Cara terbaik untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada cara lain yang lebih utama dibanding cara fiqhun fid din, paham tentang masalah agama. Karena kalau kita menyembah Allah dengan dasar pemahaman kita, ilmu kita, bukan karena ikut-ikutan, maka kemantapan hati, keyakinan, keimanan, ketakwaan itu kuat dan tidak goyah. Maka dikatakan dalam hadis, wa ma'ubidallaha, dan tidaklah Allah disembah bi afdola, dengan cara yang paling afdol daripada disembah dengan fiqhun fiddin, fikih dalam agama, paham agama. Minimal kita memahami apa-apa yang selama ini kita lakukan dalam beragama kita, dalam ibadah kita. Pelan-pelan ikut datang, ikut ngaji, ikut menghadiri majelis, dimanapun berada, dimanapun berada. Illa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika tadi mengatakan dunia isinya adalah laknat, bahkan dunia itu juga laknat, tadi udah kita jelaskan kecualinya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan illa dzikrullah wa ma wala wa aliman wa muta'alliman, kecuali yang sifatnya zikrullah. Hadirin, kecuali zikrullah. Makna letterleknya zikrullah, zikir kepada Allah. Mungkin secara makna tersebut tahmid, tahlil, takbir, tasbih, itu zikrullah. Tapi zikrullah yang paling afdol adalah Al-Quran, karena kita membaca kalamullah. Di situ ada tasbih, di situ ada tahlil, di situ ada tahmid, di situ ada takbir. Dia adalah Al-Quran. Perbanyak la ilaha illallah, mengetahui maknanya, mentadabburi, meresapi, memantapkan hati bahwa la ilaha illallah. Kemudian merenungkan apakah kita sudah sesuai dengan kalimat kita yang kita ucapkan la ilaha illallah, atau sekedar ucapan di mulut tak masuk dalam hati. Kata Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib, sayati aqwamun, ada kelompok kaum yang mana ya, apa yang mereka ucapkan atau ilmu mereka la yujawizu taraqiyahum, tidak lewat atau tidak melebihi dari tenggorokan mereka. Terucap di mulut, nggak sampai teresapi di dalam hati, nggak tertadaburi, nggak sampai di hati. Ulaika, kata beliau, la tas'adu a'maluhum ilallah, amal mereka nggak bisa, nggak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai, ya, jangan sampai. Sambil berjalan waktu, dan waktu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berusaha apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan selama ini kita pahami maksudnya. Bahkan doa-doa yang kita ucapkan dengan bahasa Arab,
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita pahami maksudnya apa. Jangan sampai gitu-gitu aja selama ini. Ya. Kecuali zikrullah, kecuali yang isinya zikir kepada Allah, maka dia penuh dengan keberkahan. Wa ma walah, atau apa-apa yang terkait dengan zikrullah, wa aliman, atau orang yang berilmu, wa muta'alliman, atau orang yang ngaji, belajar. Selain itu, kata Rasulullah, mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat dan apa-apa yang di dalamnya terlaknat. Kecuali zikrullah wa aliman wa muta'alliman, kecuali zikir kepada Allah dan yang terkait, dan orang yang berilmu, tentunya mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya, dan orang yang mengaji. Tadi malam kita mendengarkan Ustadz Agung menyampaikan, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang ngaji Al-Qur'an, kemudian mengajarkannya. Simpel sekali Allah memudahkan kita. Dianggap terbaik di sisi Allah dan di sisi Rasulnya ketika kita menyibukkan diri dengan Al-Quran. Allahu Akbar. Tak perlu manusia menganggap kita tinggi, tapi kemudian Allah merendahkan dan menghinakan kita. Apa gunanya kita tinggi di hadapan manusia, kemudian Allah menganggap kita rendah dan hina? Target kita bukan pemuliaan manusia, target kita adalah pemuliaan dari Allah kepada kita. Orang yang dimuliakan Allah, dia mulia di sisi Allah dan di sisi manusia. Tapi orang yang dihinakan Allah, dia hina di sisi Allah sekalipun dia mulia di sisi manusia. Dan tentunya dihinakan juga oleh Allah. Kalau Allah menghendaki manusia di sekitarnya menghinakan dia juga. Riwayat daripada Abu Darda radhiyallahu taala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman, siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu dan untuk mengaji, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan dia jalan untuk menuju surga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridhaan bima yatlub, dan kemudian para malaikat akan membentangkan sayap-sayapnya, meletakkan sayap-sayapnya, menaungkan dengan sayap-sayapnya untuk siapa? Li talibil ilmi, untuk siapapun yang mau datang ngaji, menuntut ilmu. Kenapa? Ridhaan bima yatlub, karena malaikat cinta, suka melihat orang yang sedang tolabul ilmi, menuntut ilmu. Masya Allah. Malaikat membentangkan sayapnya kepada orang-orang yang ngaji. Ini maksudnya apa? Banyak sekali. Naungannya, permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tersebut agar diampunkan, agar dirahmati, agar diberkahi, agar diluaskan rezekinya, agar dihindarkan dari segala mara bahaya, agar dan seterusnya. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Orang yang berilmu, menuntut ilmu juga berilmu, mengajarkan ilmu juga berilmu. La yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitanu fil ma.
seluruh penduduk langit dan penduduk bumi akan mendoakan dia, meminta kepada Allah untuk mengampunkan dia. Tidak hanya penduduk langit dan bumi, bahkan di sini Rasulullah menyebutkan contohnya hattal hitanu fil ma, sampai ikan-ikan yang ada di dalam air lautan ataupun sungai, mereka semuanya juga mendoakan. Wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakibi. Dan keutamaan orang yang berilmu dibanding orang yang pinter ibadah tanpa ilmu itu seperti keutamaan bulan purnama dibanding bintang-bintang. Saat bulan purnama itu muncul, bintang-bintang itu nggak kelihatan sama sekali. Itu ibaratnya. Wa innal ulama'a warasatul anbiya, orang-orang yang berilmu adalah pewaris para nabi dan rasul, penerus perjuangan mereka. Wa innal anbiya alam yuwarrisu dinaron wala dirhaman, para nabi tidak mewariskan kepada kita dinar atau dirham, tidak mewariskan kepada kita harta, tidak mewariskan kepada kita untuk bersaing berlomba-lomba mengumpulkan dunia. Wa innama warrasul ilma, tapi mereka mewariskan kepada kita ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafirin, barang siapa yang mengambil ilmu tersebut hendaklah mengambilnya dengan yang sangat banyak dan yang sangat cukup. Hadis ini menyuruh kita untuk kita sebanyak-banyaknya berilmu, tidak berhenti untuk menuntut ilmu, mengaji dimanapun kita berada. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, luar biasa umur kita semakin hari semakin berkurang. Kita akan mendekat kepada Allah, berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara dosa-dosa kita mungkin semakin hari semakin bertambah. Secara zahir sepertinya kita sudah melaksanakan kewajiban fardu-fardu, melaksanakan ketaatan, akan tetapi hati kita apakah masih mencintai Allah dan Rasulnya? Apakah masih terus terpaut kepada Allah dan Rasulnya? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mesti mengakui, iktiraf, bahwa kita menyesal terhadap apa yang kita lakukan dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Terus merasa bahwa diri kita ini banyak yang kurang, banyak maksiat, banyak dosa, sehingga kita bisa terus memperbaiki diri kita. Tambah hari kita akan tambah mendekat dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah hari kita mesti tambah taat, tambah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada syairnya Abu Nuwas, "Dzunubi mislu a'dadir rimali, fahabli taubatayya dzal jalali. Ilahi abdukal asi ataka, muqirram bidzunubi wa qad da'aka. Wa in taghfir fa anta lidzaka ahlu, wa in tatrud faman narju siwaka. Ilahi amilna muamalatal karimi, wasabbitna ala nahjil qawimi." Ilahi, ya Allah, ya Tuhan kami, umur kami berkurang, dosa kami bertambah, kata beliau. Kaifah ihtimali, bagaimana kami bisa menanggung beban yang begitu berat?
Dosa yang semakin hari semakin bertambah dengan umur yang semakin hari semakin berkurang ya Allah. Dosa-dosa kami menumpuk seperti bilangan pasir-pasir di bumi. Maka berikanlah kepada kami taubat penyesalan ya Dzal Jalali, wahai Allah yang memiliki keagungan. Ilahi abdukal asi ataka ya Allah, hambamu yang penuh dosa maksiat, banyak melakukan kesalahan ini datang. Mukirram bidzunubi wa qad da'aka, datang mengakui segala dosa-dosanya dan datang memohon kepadamu ya Allah agar engkau ampunkan, maafkan, agar engkau limpahkan sifat murahmu, agar engkau enggak terapkan sifat adilmu ya Allah. Mukirram bidzunubi wa qad da'aka. Fa in taghfir ya Allah, jika engkau ampunkan kami, fa anta lidzaka ahlu, maka kami tahu dan yakin engkau maha pengampun terhadap kami dosa-dosa kami. Ampunkan kami dari segala dosa-dosa kami. Jangan engkau menolak kami yang hadir datang di pintu maafmu ini ya Allah. Wa in tatrud, tapi jika engkau menolak kami, faman narju siwaka, kepada siapa lagi kami harus memohon selain kepadamu ya Allah. Kami enggak ada Tuhan selainmu ya Allah. Kami mengakui, meyakini la ilaha illallah, tiada Tuhan yang kami sembah selainmu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Maka terimalah kami hamba-hambamu yang penuh dosa ini di sisimu dan maafkanlah kami ya Allah. Ibadallah, hadirin semua jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga permulaan awal tahun ini kita dilimpahkan keberkahan, amin. Dilimpahkan rahmat, disehatkan badan kita, keluarga kita. Semoga di awal tahun ini kita, keluarga kita, kerabat kita, saudara-saudara kita, bangsa kita Indonesia berlimpah kepadanya keberkahan semuanya. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga Allah mengkaruniakan kepada kita pemimpin-pemimpin yang bisa mensejahterakan kita, pemimpin-pemimpin yang bisa berbuat adil, pemimpin yang memudahkan urusan umat. Kita berdoa semoga pemimpin-pemimpin kita yang sekarang memimpin negeri kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga Allah mengkaruniakan kepada mereka teman-teman yang bisa membisikkan kepada mereka kebaikan-kebaikan sehingga berdampak kebaikan kepada kita, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina ya Allah. Perbaikilah untuk kami agama kami yang merupakan sumber dari segala urusan kami ya Allah. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna ya Allah. Perbaikilah untuk kami dunia kami, berkailah dunia kami, berkailah umur kami yang mana menjadi sumber kehidupan kami ya Allah. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna ya Allah. Perbaikilah untuk kami akhirat kami yang akan menjadi tempat kembali kami. Jadikanlah kehidupan kami di dunia ini adalah kehidupan sebagai pencarian bekal menuju akhirat kami ya Allah. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair ya Allah. Jadikanlah kehidupan kami ini yang masih Engkau berikan kepada kami adalah kehidupan yang selalu menambah kebaikan, ketaatan, ibadah, amal-amal yang bisa mendekatkan kepadamu ya Allah. Waj'alil mauta rahatan lana
lana min kulli syarr. Ya Allah, seandainya Engkau akan menakdirkan kepada kami kematian, memanggil kami, jadikanlah itu sebagai tempat atau waktu berhenti kami melaksanakan segala maksiat dan keburukan. Hindarkanlah kami dari segala maksiat dan keburukan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau agar Engkau melimpahkan kepada kami hal-hal yang bisa membawa kami kepada rahmat-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratik. Ya Allah, kami juga memohon kepada Engkau untuk melimpahkan kepada kami ampunan-Mu. Allahumma inna nas'aluka an taj'alal jannata hiya darana. Jadikanlah untuk kami surga sebagai tempat kembali kami di akhirat nanti. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan musibah yang akan Engkau timpakan kepada kami berkaitan dengan agama kami. Sabbitna wa sabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Kuatkan kami dan kuatkan hati kami. Wa ya musarrifal qulub wa ya muqallibal qulub. Wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati, kuatkan hati kami untuk berada dalam jalan agamamu, berada dalam jalan ketaatan kepadamu. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami, kepada hati kami. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.